Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel Ilham Nyasikin, YouTuber paling nganu. Jangan lupa teman-teman, saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman semua, satu hobi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W hingga Pulau Rote, untuk memperbanyak bersyukur. Kemudian ini ya, nggak bosan-bosan ngopi. Bismillah. Malam hari ini teman-teman, konten dadakan. Kenapa dadakan? Karena ada subscriber atau bukan, kurang paham ya. Yang jelas sampai WA ke saya. WA-nya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Bang, tipsnya dong, caranya dong, agar tabung uklik tidak mudah mengembun. Saya sudah nanya ke sensor ya, tetapi tidak digubris. Oke, jadi begini teman-teman caranya agar Oh Akbar. Jeda dulu teman-teman adzan. A few moments later. Caranya agar tidak mudah ngembun teman-teman. Pertama, dalam hal penyimpanan, pastikan teman-teman dalam menyimpan itu tempatnya kering teman-teman ya. Jangan disimpan di tempat-tempat yang di situ lembab, terutama dekat di daerah kamar mandi. Kemudian disandarkan begitu saja di tembok yang gampang terkena air. Saya jeda lagi teman-teman. Ikomah. A few moments later. Kemudian yang kedua teman-teman, misalkan unit teman-teman ini pernah kehujanan, seketika jangan pakai lama, langsung dilap begitu saja ya. Jadi jangan biarkan sampai butiran-butiran air itu masuk ke daerah dekat tabungnya teman-teman, karena akan menyebabkan tekanan dalam tabung itu terlalu rendah daripada tekanan di luar tabung, di mana di luar tabung ada butiran air yang itu akan menyebabkan pengembunan di dalam tabung teman-teman. Dan cara yang ketiga, ini jarang dilakukan mungkin oleh teman-teman satu hobi semua, akan tetapi ini sering saya lakukan teman-teman, demi merawat unitnya atau merawat tabungnya lebih utamanya seperti itu, yakni kita sesekali jemur teman-teman unitnya ini, seminggu sekali atau berapa hari sekali begitu ya. Jangan di bawah terik matahari langsung, akan tetapi di atas unit itu kita kasih plastik yang putih, plastik UV begitu, ultraviolet begitu ya. Biasanya putih, akan tetapi bukan bening. Putihnya itu mencegah sinar ultraviolet langsung, akan tetapi panasnya terasa, jadi nggak merusak warna ataupun merusak optiknya dari sinar matahari tersebut, tetapi sangat efektif untuk mengeluarkan jika ada air di dalam tabung ataupun dalam pipa pumpanya. Dan cara yang keempat, yaitu ini juga mungkin jarang teman-teman lakukan, adalah dengan penggunaan minyaknya teman-teman. Jangan menggunakan minyak yang berbasis minyak bumi ya, minyak mesin, kemudian minyak seperti ini ya, nggak perlu saya sebut. Pengalaman saya setelah saya ganti minyaknya, entah kenapa sebabnya ya, teman-teman bisa coba sendiri. Sekarang saya memakai minyak goreng malahan teman-teman, karena disarankan beberapa subscriber ya, pakai minyak goreng Mas Ilham biar nggak merusak seal. Ternyata benar, setelah saya pakai minyak goreng itu nggak merusak seal. Dan setelah saya ngobrol sama Bang Ades tadi kan, sempat ngobrol, ternyata Bang Ades ini selama ini pakai minyak goreng malahan teman-teman,
Dan benar saja, jarang terjadi pengembunan pada unit tabungnya ketika dibongkar ya. Itu nggak parah amat sebagaimana ditemukan pada tabung uklik saya. Ini sering terjadi pengembunan. Jadi ada embun cuman nggak parah teman-teman. Kalau punya Bang Ades itu bersih ya. Jarang banget ada pengembunan karena menggunakan minyaknya itu minyak goreng teman-teman. Bukan minyak jahit, bukan ya. Ini sengaja saya orek-orek mereknya. Minyak jahit, kemudian minyak mesin motor yang 4 tak ataupun 2 tak itu berbasis minyak bumi, sehingga rentan menimbulkan panas di dalam ketika dipompa. Dari panas inilah menyerap udara yang akan berpotensi menghasilkan embun di dalam tabung uklik itu sendiri teman-teman. Dan cara yang keberapa ini? Kelima ya. Kalau salah tolong dikoreksi teman-teman. Ini juga jarang dilakukan oleh teman-teman semua. Mungkin hanya Pak Kurniawan dan saya yang melakukannya ya. Pak Kurniawan ini senior dalam uklik menguklik di sini. Yakni seperti ini teman-teman, langsung dipraktikkan saja. Karena sejak pakai itu, unit saya alhamdulillah terawat ya. Tabungnya ketika kemarin saya bongkar itu nggak ada embun yang signifikan begitu, hanya kecil banget ya. Ini caranya begini teman-teman. Sebelum unit teman-teman disimpan, pompa terlebih dahulu ya. Nah seperti ini. Satu kali saja teman-teman. Satu kali saja ya. Nah ngup begitu. Kemudian teman-teman simpan. Ini menggelundungin. Belum saya lem teman-teman. Moncamnya baru teman-teman simpan. Esok pagi teman-teman bisa gunakan dengan kondisi ada satu pompa, tekanan angin satu pompa di dalam tabung uklik teman-teman. Baru disimpan seperti ini, atau bisa teman-teman simpan pada sebuah sudah terpasang. Sebelum teman-teman simpan di suatu tempat penyimpanan seperti ini ya. Nah, di dangkringan seperti ini, teman-teman pompa satu kali saja, baru teman-teman taruh di situ. Nanti diharapkan dari cara ini tekanan di dalam tabung kan lebih tinggi daripada tekanan udara di luar, sehingga tidak ada kesempatan udara untuk masuk ke dalam tabung. Itu sangat efektif, terbukti teman-teman. Di unit saya sudah berulang kali sejak saya mengenal dengan Pak Kurniawan itu, ternyata cara menyimpannya seperti itu. Pantes saya beli unit di Pak Kurniawan ya. Itu unitnya ketika saya bongkar tabungnya kok nggak ada embun sama sekali. Ternyata cuma dipompa sekali baru disimpan teman-teman. Itu awet teman-teman, nggak akan merusak tabung. Nanti ini itu masih lama nanti merusak, enggak, buktinya saya sudah buktikan berkali-kali. Oke, itu saja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas like, share, subscribe, serta komennya. Dan dukungan dari teman-teman semua, baik yang sudah subscribe ataupun yang belum. Itu merupakan sebuah energi untuk channel ini teman-teman. Makanya ketika ada pertanyaan dari teman-teman semua, baik lewat WA maupun lewat pertanyaan di komentar video, saya berusaha untuk menjawabnya ya. Karena saya tidak ingin menjadi kacang yang lupa kulit begitu ya, atau air yang lupa akan parit. Karena teman-teman semua penonton setia channel Ilham Nyasikin ini merupakan pendukung saya, sehingga saya mampu untuk bertahan hingga saat ini. Kalau saya tahu ya saya jawab seketika. Saya berusaha untuk secepatnya teman-teman. Bagaimanapun juga Anda adalah aset berharga bagi saya. Tanpa Anda, tanpa dukungan dari Anda teman-teman, nggak tahu ya channel ini berhenti sampai di mana, saya kurang tahu. Pokoknya terima kasih matur suwun semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.